Bapak dan Ibu mengawali acara pada hari ini, mari kita mendengarkan tausiah singkat yang akan dipaparkan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes HM Mansur MM. Kepada Pak Ustadz Dr. Andes HM Mansur MM, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Pak Ustadz, masih di mute? Sudah dengar suara saya? Iya Pak Ustadz. Udah? Sudah terdengar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesian Banking School, Bapak Ketua, para wakil ketua, para ketua lembaga, dan pimpinan yang lain, Kabak, Kasubag, maupun para tenaga kependidikan. Pertama, mesti kita sama-sama panjatkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya, atas segala taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan saat ini kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, ini foto saya nggak bisa, tadi teman tak suruh background juga kesulitan, apa karena laptopnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Tadi siang diinformasikan oleh Bapak pimpinan, Bapak Kadot, untuk sekedar memberikan persiapan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Karena itulah tadi sudah saya buatkan sekedar tulisan yang berjudul tentang pentingnya berilmu kita itu di dalam beribadah, khususnya di dalam berpuasa. Jadi alhamdulillah kalau kita pada 1442 Hijrah ini Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan. Karena bisa jadi tahun depan mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir, wallahu alam. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini kesempatan yang baik kita dipertemukan Allah di Ramadan ini. Karena mungkin ada tetangga kita, teman kantor kita, saudara kita yang dulu dipertemukan di 1441 Hijriah, tapi di 1442 Hijriah mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita awali secara, ya saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham dari apa yang saya sampaikan, sehingga saya berusaha untuk memformulasi kembali masalah ibadah. Jadi ibadah dalam Islam itu hanya ada dua. Yang satu namanya ibadah khos, ibadah khusus, atau ibadah mahdoh. Yang kedua ibadah am, ibadah umum, atau ibadah ghairu mahdoh. Ibadah khos itu contohnya sholat, zakat, puasa itu khos. Itu terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu ada beberapa prinsip yang harus kita pahami, karena ini terkait dengan hubungan kita kepada Allah. Yang pertama mesti harus ada perintah. Kita puasa ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, aqimis shalah wa atuz zakah, sehingga ada perintah. Kalau kaitan ibadah khos mesti kita lihat ada perintahnya enggak. Yang kedua, mesti ada tata caranya, ada ketentuannya. Kalau sholat itu ya sholu kama ra'aitumuni usolli. Puasa juga gitu, ada tata caranya. Ya kita berbuka dulu baru sholat maghrib, kita mengakhiri sahurnya, itu tata cara, mesti ada contohnya. Yang ketiga, itu adalah prinsip yang ketiga, ibadah khos itu suprarasional. Artinya apa? Akal kita tidak bisa menjangkau, tapi kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi umpama sholat, mengapa sholat itu maghrib kok 3 rakaat, subuh 2 rakaat, kok tidak semua 4 rakaat? Padahal baik 4 kan daripada 2, daripada 3. Nah, jadi tidak bisa dilogikakan.
Sehingga kita harus menerima itu gitu loh. Sama mengapa haji harus di Mekah, di Arafah, di Mina, di Musdalifah. Nah, itu namanya suprarasional. Kita tidak bisa melogikakan itu. Kalau perintahnya seperti itu ya kita laksanakan. Itu. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat yang perlu kita pahami adalah taat, berasas taat, patuh gitu. Patuh secara total terhadap apa yang diperintahkan Allah tanpa reserve. Itu. Kemudian yang kedua, yang ibadah am atau ghairu madho, ibadah umum itu prinsip yang pertama adalah selama yang kita lakukan itu tidak ada larangan. Jadi kalau kita mengerjakan jam 4 atau jam 2 atau habis maghrib tidak ada masalah karena tidak ada larangan. Kita mengadakan pertemuan semacam ini tidak ada larangan. Selama tidak ada larangan, samalah minum apa saja boleh lah, kecuali yang dilarang. Tapi kalau minum kebanyakan ya nggak boleh seperti itu. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah tidak ada tidak ada ketentuannya, caranya terserah. Apa tausiah dulu, apakah nanti sambutan pimpinan monggo. Jadi tidak ada ketentuan seperti itu kalau ibadah am itu. Yang ketiga bersifat rasional, artinya masuk akal. Logika kita menerima. Kemudian yang keempat ada azasnya manfaat. Selama ada manfaat, is okay, kita laksanakan. Nah itu gambaran apa? Jadi kalau puasa ini perintah, sehingga kita tidak bisa membuat aturan tata cara sendiri, gitu. Seperti mau kita, gitu. Nah, kemudian berikutnya, puasa ini memang bisa mensucikan jiwa, tazkiyah, tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu artinya pencucian, pembersihan. Dan ini kata dasarnya sama dengan zakat, zaki, tazkiyah. Jadi sama. Zakat itu artinya penambahan. Sehingga orang yang berzakat, Allah akan menambah keberkahan rezekinya. Jadi tazkiyah itu maknanya satu pencucian, satu pembersihan, satu adalah penambahan. Tazkiyatun nafsi adalah pencucian, pembersihan nafas kita, jiwa kita, rohani kita. Dari apa? Dari dosa. Kemudian Allah menambahkan sifat-sifat yang baik. Penambahan. Itulah namanya tazkiyah, tazkiyatun nafs. Ada juga kalau begitu ada juga sifat yang tidak baik ya. Nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha. Jadi ada yang fujur, jalan kepada yang fujur, kepada yang dosa, kepada maksiat, ada jalan ke takwa. Fujuraha wa taqwaha. Itulah sifat. Ada yang mengarah. Oleh karena itu kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam diri manusia itu kan ada dua kekuatan yang saling bertentangan itu. Satu sisi kekuatan dorongan untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Itu adalah berasal dari hati nurani. Oleh karena itu hati nurani nggak bisa kita bohongi. Sumbernya apa kata Imam Ghazali? Malaikat. Malaikat kan tidak pernah salah. Selalu benar, selalu taat patuh secara total. Yang kedua, ada keinginan dorongan yang mendorong manusia untuk berbuat tidak baik. Dari mana itu? Dari nafsu. Sumbernya mana? Setan. Sehingga pada saat keduanya ini bertengkar, pada saat keduanya antara dorongan kepada kebaikan dan dorongan kepada kejahatan itu selalu bertentangan dalam diri manusia. Jadi tidak semudah itu katakanlah orang mencuri mesti mikir gitu. Orang korupsi mesti mikir gitu. Pada saat dia memikir itulah terjadi pertentangan antara hati nurani dengan nafsu itu. Dengan setan itu. Sehingga pada saat itu, kalau kita melakukan suatu perbuatan yang baik, berarti kita mengalahkan setan. Sebaliknya, kalau kita ternyata melakukan suatu perbuatan maksiat yang dosa, berarti pada saat itu dalam diri manusia itu dikuasai oleh setan. Ini. Jadi pencucian. Dengan puasa ini, kita akan mencucikan noda-noda dosa. Makanya kalau keluar puasa itu kan fitrah. Seperti anak yang baru lahir. Ikun minanar, bahkan terbebas dari neraka karena begitu sucinya. Nah, yang kita cuci itu apa? Dosa gitu. Dosa itu di dalam Al-Qur'an ada 3. Yang pertama itu ismun. Ismun itu artinya lambat. Jadi orang yang banyak melakukan dosa mesti lambat berpikirnya. Diberi penerangan, diberi satu kebenaran, susah dia menerima.
Jadi makin banyak dia melakukan dosa, maka dia makin tidak bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang salah, ini yang benar. Akhirnya dia merasa enteng aja berbuat dosa. Jadi ismun itu lambat, bahasa Jawa angel gitu. Dikandani itu yang ngeyel gitu. Ngeyel bahasanya, maaf, bahasanya Pak Gatot. Kemudian yang kedua, dosa itu bisa bermakna danbun. Danbun itu ekor, mengekor. Jadi makin banyak kita membuat suatu perbuatan, ekor kita makin panjang, makin dosa makin panjang, sehingga akan tertelikung diri manusia itu terhadap dosa itu. Jadi makin panjang ekornya, makin banyak dosa, makin panjang ekornya. Sehingga seseorang itu susah untuk bergumul sesama orang baik, susah untuk berinteraksi dengan orang yang soleh itu susah. Karena banyak dia, makanya orang peminum biasanya ngumpulnya juga orang peminum gitu loh. Jadi makin panjang itu ekornya itu. Bahkan akibatnya gitu ya, maaf ini contoh gitu. Kalau orang korupsi itu tidak hanya dirinya, tapi istrinya, anaknya juga menanggung akibat gitu. Itu namanya ekor, Pak, mengekor. Itu dosa. Dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran itu wizrun. Tadi ismun, danbun, kemudian wizrun. Wizrun itu beban. Jadi jiwa itu sebenarnya nggak mau, fitrah. Kan jiwa itu berada di atas fitrah. Kan? Fitratan ladzi fataran nasa ini. Jadi berada. Jadi ciptaan jiwa itu aslinya bersih. Oleh karena itu dia sebenarnya nggak mau dikotori oleh perbuatan dosa, beban dia itu. Oleh karena itu seseorang itu akhirnya mati gitu, jiwanya makin mati sehingga dia makin enteng aja berbuat dosa, nggak merasa salah gitu, nggak merasa berdosa. Itulah gambaran. Sehingga dengan puasa itu kita akan bersih dosa kita, sehingga benar kita itu nama, kita fitrah, kita keluar dari Ramadan, kita terbebas dari api neraka. Nah, kemudian sekarang mungkin pertanyaannya, bagaimana puasa kita itu agar bisa bersih dari dosa? Puasa yang bagaimanakah yang bisa mensucikan jiwa kita? Puasa yang bagaimana yang bisa membersihkan noda dosa kita sehingga itu diganti, ditambah oleh sifat-sifat kebaikan. Oleh karena itu judul saya kan ilmu. Mesti kita harus paham terhadap semua perintah Allah, semua yang diwajibkan Allah kepada manusia, mesti kita harus ngerti, harus paham, punya ilmunya gitu loh. Makanya kalau di dalam satu hadis Imam Bukhari itu ada bab khusus al ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmulah kamu, ngerti dulu kamu gitu loh. Sebelum engkau berkata dan berbuat, terus paham dulu gitu loh. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam itu ngerti dulu gitu. Sehingga tahu tidak ada Tuhan siapa, bukan Tuhan patung, bukan Tuhan matahari, bukan Tuhan tempat tertentu, illallah kecuali Allah. Tidak ada itu semua. Sehingga kita fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ilmu. Kalau di Al-Qur'an jelas a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu amalan, suatu perbuatan, bahkan suatu ibadah yang kamu tidak paham, yang kamu tidak ngerti gitu. Kullu semuanya inna sam'a gitu. Wal basara wal fuada kullu semuanya, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, pikiranmu, kullu semuanya akan diminta mas'ulah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah gitu loh. Oleh karena itulah fas'alu ala dzikri. Jika kamu tidak ngerti, tanyalah in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang paham, tanya kepada orang yang ngerti. Alhamdulillah di lembaga pendidikan kita di STIBS itu banyak orang yang paham, banyak ilmunya, ilmu agama, ilmu. Jadi tanya, nggak tahu tanya. Begitu fas'alu ala dzikri. Jika kamu tidak paham, tidak ngerti, tanya kepada orang yang mengerti. Itu pentingnya ilmu itu di situ itu. Nah, kemudian kita kaitkan dengan puasa ini. Puasa, mesti kita harus punya paham. Artinya apa? Kita tidak cukup ya. Puasa itu hanya apa ya? Berdasarkan fikih ya. Fikih itu kan sah. Seseorang tidak makan, seseorang tidak minum, tidak berhubungan sama itu sah puasanya. Sah secara fikih, tapi dalam puasa nggak cukup. Artinya dia harus mempuasakan dirinya gitu loh. Harus mempuasakan dirinya
harus mempuasakan matanya, harus mempuasakan hatinya, harus mempuasakan telinganya. Itu gitu loh. Itulah kalau Imam Ghazali mengatakan makrifat. Harus tahu ilmunya terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga puasa ini nggak cukup kalau kita hanya bersandarkan kepada fikih. Fikih bukan tidak penting, saya katakan penting, tapi tidak cukup karena dia belum mempuasakan jiwanya, matanya, telinga. Puasa di situ, Pak. Disitulah gitu loh. Sehingga puasa kita itu benar-benar keluar itu adalah terbebas dari karena kita bisa menjaga. Makanya Imam Ghazali kan ada puasa am, puasa umum, puasa khusus, kemudian puasa khusus itu tidak hanya mata, telinga, tapi hati kita selalu berorientasi untuk melakukan satu perbuatan. Makanya dalam puasa ini perlunya ilmu. Saya katakan kita harus bisa memilih mana gitu loh amalan yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Jadi kalau tidur ya oke lah, kalau tidur itu dikatakan ibadah. Tapi kan kita bisa memilih baik mana dengan membaca Al-Quran, baik mana dengan zikir, baik mana dengan kita iktikaf. Jadi kita harus bisa memilih pilihan mana untuk menyempurnakan ibadah sholat. Itu kita ngerti pilihan karena kita punya ilmu. Harus paham ilmu apa yang bisa. Ya sama loh. Kalau kita daripada membaca Al-Quran lebih baik kalau ibu, mama, sore ini kan ada kewajiban masak, ya masak. Ngajinya ditinggalkan, lebih baik masak karena kewajiban. Jadi kita harus, itulah yang saya katakan, perlunya kita berilmu di dalam puasa. Kemudian sebentar lagi, 2 menit, 3 menit lagi Pak. Mohon maaf Pak Andika. Satu contoh, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Kemudian diminta duduk oleh Rasulullah, Rasulullah mengatakan, silakan minum ibu. Apa jawab si wanita tadi? Maaf Rasulullah, saya sedang berpuasa. Sampai dipinta, silakan diminum. Sampai 3 kali. Apa yang kata Rasulullah? Ibu sebenarnya sudah tidak puasa. Karena ibu sebelum datang ke rumah saya, sebelum datang ke sini, ibu tadi telah menggunjing tetangganya. Untuk membuktikan itu kata Rasulullah, silakan dikeluarkan isi perut ibu. Akhirnya dikeluarkanlah berupa daging yang busuk. Jadi secara fikih dia puasa, tidak makan, sah. Tapi dia tidak dapat apa-apa. Gitu. Kamin so'imin. Banyak orang yang tidak nggak ada apa. Hanya illaju wal atahan, lapar dan dada saja. Oleh karena itu puasa ini perlu ilmu. Mana yang terbaik yang harus kita menyempurnakan ibadah puasa. Yang terakhir, amal. Imam Ghazali amal. Jadi maksudnya amal itu apa yang dikehendaki puasa itu. Harus kita menghasilkan amal perbuatan kita sehari-hari. Kalau puasa dengan menahan kita lapar haus, begini rasanya orang tidak lapar, orang lapar tidak makan sehari, sehingga kita mudah berinfak, kita mudah ngasih makan tetangga, kita mudah membantu orang karena kita ini merasakan begitu beratnya sehari tidak makan, haus, tidak lapar, sehingga kita menimbulkan kepedulian sosial sesama, saling menolong karena hasil daripada puasa. Barangkali udah cukup ini, udah 15 menit tadi sudah dibatasi. Kita lanjutkan doa nggih Pak Andika ya. Nggih. Mari Bapak sekalian, mohon maaf itu sekedarnya, insya Allah mudah-mudahan corona ini sudah hilang, insya Allah bisa komunikasi langsung dengan IBI. Bahkan sana ada masjid, saya sudah pesan Pak Gatot kalau ada khotbah saya siaplah. Mudah-mudahan kedepannya biar saya ini bisa menyatu, sekalipun saya bukan tetap orang IBS, tapi bagaimana anfa'uhum linnas, bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi puasa itu hasilnya adalah bagaimana hidup kita itu akhirnya lebih bermanfaat dari orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya halimu ya aliyu ya azimu ya aziz. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم
wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut dan najata minan nar wal afaidal hisab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa abdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati alamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa menjadi bekal kita di dalam menghadapi, melaksanakan kewajiban kita, penghambaan diri kita melalui ibadah Ramadan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Mansur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan harapan kita semua. Amin. Selanjutnya, berhubung Ibu Ketua belum bergabung, mungkin selanjutnya sambutan oleh Wakil Ketua 2 untuk Bapak Gatot Sugiono. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Terima kasih Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya sayangi tentunya kawan-kawan para dosen dan tenaga kependidikan dan juga sivitas akademika lainnya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa silaturahmi meskipun dalam kondisi online, jadi tidak tatap muka, hanya lihat gambarnya ini, kelihatannya ganteng-ganteng, tapi nggak tahu kenyataannya seperti apa. Mengingat Ibu Ketua, Ibu Dr. Kusmaning Tuti, tadi ikut menghandle pertemuan dengan para mahasiswa bersama Pak Sparta dan Bu Nuri, saya mohon diri dulu untuk gabung dengan teman-teman, nanti insya Allah bisa menyusul dengan kita. Mari kita doakan Bu Ketua kita dalam kondisi sehat, tadi kayaknya kurang begitu fit, ya mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini dan besok bisa mengikuti ibadah Ramadan. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz Mansur, ini sohib saya dari daerah Bojonegoro, ya daerah wilayah Samin, Prof. Surahman ini sama-sama. Jadi tadi sudah cukup jelas ya kita dengarkan bersama makna dari Ramadan itu seperti apa, dan alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi pada Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah ya. Bagaimana yang kita doa kita tahun lalu, mudah-mudahan bisa ditemukan, dan insya Allah kita ditemukan pada Ramadan tahun-tahun berikutnya, insya Allah. Tadi saya menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Kiai Haji Mansur ini. Kebetulan beliau ini sebagai tuntornya kita untuk membimbing proses akreditasi, baik LKPS maupun evaluasi LED ya, LED, laporan evaluasi diri. Saya sudah ada setengah tahun beliau join dengan kita, walaupun
tidak full time tetapi sangat membantu. Nah, tadi beberapa hal penting yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mansur, yaitu bahwa puasa itu ada rasionalnya, bukan hanya pokoknya poso, nggak tahu, tanya sendiri nanti yang pinter, bukan begitu. Ternyata ada ilmunya. Yang pertama tadi saya simak ada perintahnya itu ya, perintah dari Allah tentunya ya, melalui junjungan kita Nabi Muhammad tentunya. Kemudian ada tata caranya. Kemudian ada kepatuhan ya, itu kalau nggak patuh ya kita sambil Fitcon ini besok juga bisa minum, nggak apa-apa, dimatiin layarnya aja minum. Tapi kalau nggak patuh itu, tapi kalau patuh kan nggak mau, nggak mungkin seperti itu. Kemudian masuk akal, ada rasionalnya gitu ya. Kita kan sebagai insan akademik kan semuanya itu sebisanya kita bawa ke sesuatu yang rasionalitasnya ada gitu. Kenapa kok demikian? Kenapa begitu? Kira-kira gitu. Itu yang saya tangkap, dan yang terakhir bermanfaat, dan tentunya banyak manfaatnya. Selain ibadah, kita tentunya manfaatnya cukup besar ya. Seperti contoh saya ini, selama pandemi sering WFH, badan saya melar karena makan terus. Begitu matang tempe digoreng makan. Terus ada ikan digoreng nyelemut kalau bahasa Jawanya gitu Pak Antio. Nah, dengan demikian nambah nih, tentunya mudah-mudahan besok dengan adanya puasa 1 bulan itu ya insya Allah turun dan normal lagi gitu. Tapi yang penting tadi dikemukakan Pak Mansur itu pencucian ya kita, cleaning up. kalau hard disk itu di cleaning up supaya nggak ada virusnya, insya Allah bisa. Virus lahir batin, bukan virus fisik saja, tapi virus batin itu yang sangat penting. Dengan demikian nampaknya terjawablah lagunya Bimbo, mungkin Bapak Ibu dengar, yang beberapa waktu, yang beberapa masa yang lalu itu sangat terkenal itu, kalau nggak salah, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Itu benar, saya ditanya oleh anak saya dulu waktu masih kecil. Nah sekarang ditanya oleh cucu saya, anaknya anak saya itu, kenapa kok puasa walaupun lapar? Ternyata jawabannya saya bisa jawab ini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mansur tadi. Selanjutnya yang penting kita harus paham betul apa itu makna dari apa yang disebut ibadah Ramadan. Tidak hanya puasa sebetulnya, berbagai macam. Kita harus tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Artinya itu merupakan sesuatu yang perintah yang harus kita lakukan, dan sangat susah kita tanyakan kenapa begitu, ya harus jalankan kalau mau bertakwa. Itu kan bagi orang-orang bertakwa. Kalau orang yang nggak bertakwa ya sudah sakar dewi, pasti nggak percaya, kira-kira gitu. Nah itulah menurut saya yang perlu kita pahami di dalam makna ibadah Ramadan ini, yang insya Allah besok kita bisa mulai. Dan nanti malam kita mulai sahur yang pertama, tarawih yang pertama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Tadi sudah diantar doanya oleh Pak Ustadz Mansur. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi yang sudah setahun ini bercokol di muka bumi dan di bawah langit ini, mudah-mudahan segera musnah, dan kita semua bisa melakukan aktivitas secara normal sebagaimana biasanya. Saya rasa itu saya hanya mengulang dari esensi yang dikemukakan oleh Pak Ustadz, bagus sekali, dan rasionalitasnya tinggi, dan tentunya semuanya itu mudah-mudahan kita bisa pahami secara akademik dan secara ilmiah. Ilmi katanya bahasa Arabnya itu, kalau nggak salah. Saya rasa demikian apa yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan nanti Ibu Bapak pimpinan lain bisa menambahkan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan puasa, saum Ramadan, dan ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan kita diampuni segala dosanya oleh Allah SWT. Demikian
yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gatot atas sambutannya. Berhubung sepertinya Ibu Ketua Pasparta dan Ibu Nuri masih belum hadir, mungkin selanjutnya acara sambutan perwakilan dari Sivitas Akademika IBS oleh Profesor Surahman. Untuk waktu dan tempat kami silakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pimpinan, tapi dalam hal ini beliau belum bisa bergabung. Yang ada baru Pak Gatot, yang saya hormati Pak Gatot. Juga kawan-kawan, kolega dosen dan tenaga kependidikan Sivitas Akademika STI Indonesia Banking School. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sore hari ini kita dapat bertemu dalam acara silaturahmi walaupun lewat udara, lewat online. Kita tidak bisa atau belum bisa bertatap muka karena adanya pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun lebih kita alami sampai saat ini. Kalau diminta pesan dan kesan saya sebagai perwakilan dari kawan-kawan Sivitas Akademika STI Indonesia Banking School, saya kira pertemuan kali ini adalah sebagai sebuah momen yang sangat tepat menjelang bulan Ramadan 1442 Hijriah. Biasanya kalau memasuki bulan Ramadan, kita tentu saja selalu mengucapkan permohonan saling memaafkan dengan harapan ketika kita sudah menjalani puasa di bulan Ramadan ini, kita terbebas dulu dari dosa terhadap sesama, ya. Kemudian diharapkan ketika menjalankan ibadah puasa kita akan menjadi orang yang bersih dari dosa. Pada saat menjalankan puasanya juga kita sedang berusaha untuk membersihkan diri kita dari segala dosa, kesalahan dan sebagainya. Dan bahkan kita senantiasa muhasabah, introspeksi diri atas diri kita selama ini. 11 bulan yang lalu kita ngapain saja, kesalahan kita apa. Mudah-mudahan kita bisa mengintrospeksi diri. Kemudian setelah mengintrospeksi diri, harapannya ketika Idul Fitri datang kita kembali menjadi fitri, menjadi suci kembali dan mengawali hidup baru bagaikan kertas putih yang belum tercoreng oleh tulisan. Mudah-mudahan kalaupun tercoreng oleh tulisannya adalah tulisan yang baik-baik. Saya kira itu kesan saya di pertemuan kali ini. Mungkin semuanya sudah memahami bahwa ibadah puasa ini adalah sebagai ujian bagi kita semua, baik fisik maupun mental, untuk membuat kita lebih baik lagi. Nah, yang kedua, pada momen ini juga sangat berharga bahwa kita bekerja di sebuah institusi namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Kita sudah lama bersama-sama membangun bersama STI Indonesia Banking School sesuai dengan bidang masing-masing. Dosen dengan pekerjaannya mengajar, kemudian meneliti, mengadakan pengabdian masyarakat. Tenaga kependidikan juga mensupport kegiatan Tridharma tadi. Kemudian yang lebih utama lagi, para pimpinan, dalam hal ini adalah manajemen STI Indonesia Banking School yang kepemimpinan Ibu Titu ini kalau tidak salah baru berjalan 1 tahun. Dan saya melihat
perkembangannya luar biasa. Kemarin juga ada kabar gembira dari Webometric bahwa peringkat kita lumayan agak bertambah, ya, artinya bertambah meningkat ya, dari 592 menjadi 529 kalau tidak salah. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita agar kita terus tidak pernah berhenti untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan baik secara pribadi maupun secara bersama-sama secara kelembagaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak seluruh sivitas akademika, mari kita tingkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bekerja di STI Indonesia Baking School. Masing-masing memiliki peran dan tugas yang pastinya memiliki harapan-harapan atau keinginan-keinginan atau capaian-capaian yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari pada saat yang baik ini, momen awal puasa ini, kita jadikan sebagai starting point bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan sekali lagi kualitas, produktivitas, dan kompetensi kita masing-masing. Saya kira itu pesan-kesan saya pada acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tanggung jawab kita bersama, mengingatkan saya pribadi dan kawan-kawan sekalian ya dalam rangka kita bekerja beribadah di lembaga kita yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Surahman atas waktunya. Selanjutnya acara dilanjut dengan acara sesi foto bersama. Berhubung Ibu Ketua, Paspata, dan Ibu Neri belum dapat bergabung, izin kepada Pak Gatot boleh melanjutkan acaranya, Pak Gatot? Mungkin ada teman-teman dosen lain yang ingin menyampaikan, Ya. satu atau dua lagi barangkali sambil menunggu Ibu Ketua dan para pimpinan lain untuk bisa bergabung. Baik. Silakan, gitu aja, Mas Andika. Baik, Pak. Mungkin di sini ada Pak Didi Handoko di sini. Halo Pak Didi. Assalamualaikum, ya Pak Andika. Boleh Pak, jika ada yang disampaikan, Pak Didi Handoko. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk silaturahim pada sore hari ini menjelang bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, kemudian Pak Gatot, Pak Surahman. Jadi untuk silaturahim pertemuan para dosen, para pegawai, kemudian seluruh karyawan di IBS, tentunya menjadikan kita juga, terutama kalau dari saya pribadi sebagai salah satu dosen yang ini Pak, dosen NIDK Pak ya, yang memang tidak full in charge di IBS, dan pertemuan hari ini juga kami juga bisa ketemu semuanya walaupun di dalam forum Zoom, malah kita bisa kelihatan semua nih Pak. Maksudnya kalau dalam pertemuan yang secara mungkin offline mungkin belum tentu sebanyak ini Pak bisa full. Dan kalau dari kami tadi ya, yang untuk pesan-pesannya ya tentunya untuk bulan Ramadan ini semoga kita semua juga bisa semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan tentunya juga karena kita juga dalam bekerja ya dalam untuk di dunia pendidikan, semoga juga IBS nanti tentunya semakin
baik lagi, dan tadi juga sudah dapat info ada kenaikan peringkat, dan tentunya juga banyak hal yang memang kita bisa kontribusikan kepada IBS untuk kemajuan IBS juga, Pak ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, dari saya pribadi terima kasih tadi kesempatan untuk menyampaikan semacam sambutan dari pihak yang memang istilahnya bukan dari dosen yang memang daily, Pak ya. Artinya saya juga sangat berterima kasih tadi sudah diberi kesempatan ini. Saya kira itu Pak Andika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi Handoko. Selanjutnya mungkin dari Pak Antio. Halo Pak Antio. Boleh Pak memberikan? Iya Mas Andika. Cukup lah. Monggo Pak. Cukup. Cukup. Nggih. Ya. Kalau ada lagi mungkin dari tenaga kependidikan di sini kayaknya ada Mas Zulkifli yang bisa mewakili dari teman-teman tenaga kependidikan. Mas Jul. Halo, Mas Jul. Ya, terima kasih Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ketua IBS Indonesia Banking School, Ibu Titu, Wakil Ketua Bapak Gatot, dan Bu Nuri, Wakil Ketua 3, dan juga Bapak Sparta, Wakil Ketua 2, Bapak Ibu dosen dan teman-teman tenaga pendidikan yang sudah hadir pada silaturahim sore hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Semoga puasa di tahun ini, terutama di marketing Pak, mohon doanya Bapak Ibu semua supaya kami terus dapat bergerak meskipun puasa bukan sebuah halangan buat kami untuk mencari mahasiswa. Kemudian juga harapannya di Ramadan tahun ini kita diberikan kesehatan dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini itu saja Mas Andika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari Bapak Ibu? Silakan, karena Bu Tito dan Pak Sparta, Bu Nuri masih belum bisa meninggalkan forum mahasiswa. Nampaknya seru, dan kalau boleh saya sedikit prolog aja ya tadi. Saya ngikut sebentar forum mahasiswa ini diketuai oleh Presiden apa namanya, HIMAS atau HIMA atau apa itu ya? BEM, Pak. BEM ya. Nampaknya ada kurang lebih 53-an orang kira-kira hadir, dan intinya juga konstruktif juga bahwa mereka itu di masa pandemi ini juga merasa prihatin karena mungkin ada teman-temannya yang merasa kesulitan, terutama dalam hal pembiayaan kuliah, dan ini juga tadi sudah direspon positif oleh Ibu Ketua bahwa memang meskipun kondisi keuangan IBS ini bukannya nggak punya duit, tapi ya kita pas-pasan lah kira-kira gitu ya. Jadi masih bisa memberikan pelayanan baik dari sisi belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi tridharma kita lakukan yang baik. Nah, kekurangan sana sini sudah dimaklumi bahwa itu perlu, pertama harus maklum bahwa kondisi ini tidak normal. Pasti output maupun outcome-nya pasti tidak bisa normal karena prosesnya juga nggak normal, abnormal kira-kira gitu. Banyak ketemunya di layar HP atau di layar komputer kira-kira gitu. Ya tentunya agak beda dibanding kalau kondisinya normal. Jadi sudah dikemukakan begitu. Nah, kemudian dari sisi yang lain, dari
belajar mengajar itu memang ya ada kekurangan sana sini, ketidakjelasan lah di dalam menerima pelajaran dan seterusnya. Itu juga sudah dimaklumi, diberi pengertian bahwa kondisinya juga tidak sebagus kalau kita tatap muka sebagaimana biasa, intensif. Tetapi pimpinan dan seluruh sivitas akademika, termasuk teman-teman dosen dan tenaga kependidikan ini tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tingginya, meskipun di dalam kondisi yang tidak normal. Ya ini mesti dipahami gitu loh. Nah, teman-teman mahasiswa nampaknya mengerti ya. Istilahnya menuntut. Nah ini kalau menurut saya tuntutan itu kok nggak pas bagi kaum intelektual ya. Seperti ini kan aktivis intelektual itu istilahnya menurut saya bukan menuntut, lebih banyak memberikan masukan, memberikan input, memberikan hal-hal yang kira-kira konstruktif untuk membangun dan memiliki rasa memiliki itu yang terpenting menurut saya. Nah ini tadi juga dijadikan koreksi. Jadi kalau nuntut itu kan sepertinya demo buruh, nuntut A, B, C. Nah, jadi masalah istilah juga sudah kami luruskan tadi kayaknya. Nah kemudian terkait dengan kondisi yang lain ya, ini sarana prasarana, kurang bagusnya kualitas online, sendernya megap-megap, sender kalau bahasa dulu namanya sender, ya Pak Antio, Pak Besut itu namanya sender. Mbak Sinder Pak ya, Mbak Sinder. Radio Ralin. Itu Ralin, betul. Ralin. Ralin ya, Ralin. Ya, beda. Ketemu sama ini kan kita tergantung pada gelombang itunya. Ya, pasti ada gangguan. Ya. Pasti itu mempengaruhi kualitas output maupun outcome-nya. Kemudian dari sisi manajemen intern yang tadi kami tangkap, mereka menginginkan keterbukaan yang transparan mengenai kondisi keuangan. Nah, kalau kita printingi gitu sebenarnya keterbukaannya seperti apa gitu. Agak susah kalau duitnya tinggal apa sih? Duitnya kalau bahasanya Pak Antio itu duit yang diterima dari pembayaran mahasiswa pakai apa? Ya pakai operasional. Kita kan tidak bisa ini duit dari mahasiswa A untuk bayar Pak Antio berapa, Pak Prof. Surahman berapa, kan nggak bisa. Itu di-blended, dijadikan satu di dalam pot, kemudian ada anggaran pengeluaran, makanya disebut ada rencana kerja dan anggaran tahunan. Itu nampaknya teman-teman mahasiswa itu perlu pengertian seperti itu dalam manajemen keuangan kita. Dan kita tadi berikan bahwa ini semuanya kita lakukan dengan govern. Govern itu artinya ya sesuai dengan prinsip good university governance ya, bahwa kita transparan ya, kita pakai untuk yang benar-benar membutuhkan di dalam kegiatan operasional. Satu yang jelas itu gaji dosen, gaji tetap. Kedua biaya operasional, ya ada honor karena dosen tidak hanya dosen tetap, dosen tidak tetap juga ada membimbing skripsi dan sebenarnya itu kan semua ada aturannya. Kata Pak Mansur tadi kan sudah ada tata cara. Nah, itu wong poso ya nek tata caranya apalagi ngurus perguruan tinggi. Pasti ada. Itu sudah kita lakukan. Tata caranya seperti apa? Nah, ini teman-teman mahasiswa itu nampaknya nggak tahu apa mengerti apa tidak, tapi mudah-mudahan perlu kita berikan pengertian bagaimana memanage suatu perguruan tinggi secara overall. Kira-kira gitu. Nah, kelihatannya ya masih anak-anak, saya dulu juga gitu kok. Sepotong ada simptom. Yang dikemukakan itu simptom. Simptom itu gejala. Kenapa ya sikilku kok gatal? Padahal gatal itu bisa saja digigit nyamuk, bisa saja gatal karena alergi. Dan itu konstruktif terhadap penyakit yang lain. Nah, itu perlu visit ke dokter spesialis, kira-kira gitu. Simptom, mereka umumnya simptom gitu. Sehingga dengan demikian perlu pemahaman yang lebih ini. Tadi ini saya sedikit
ulas ke kawan-kawan, para dosen terutama, dan Tendik tentunya sebagai aspek pendukung, termasuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya kelogistikan dan seterusnya. Ya, memang agak perlu ini ya, kita pilah ya. Tidak semua dalam tanda kutip tuntutan. Kalau saya istilah tuntutan janganlah mahasiswa. Masukan. Karena dengan masukan itu kita harapkan ada sense of belonging-nya dari mahasiswa. Kalau nuntut itu berarti hanya sepihak. Gitu. Padahal dia hidup di sini loh. Mahasiswa kan bagian dari sivitas akademika. Hidup di sini, dia pengen lulus di sini. Tadi sudah kemukakan juga oleh Bu Tito. Visi misi kita sudah berubah, cita-cita kita sudah kita arahkan ke sesuatu yang lebih konstruktif, yang siap pakai di industri dan seterusnya gitu. Ya. Dan juga dari sisi akademik sudah dilakukan penyesuaian dari kurikulum dan seterusnya, itu juga perlu diberi pengertian secara overall ya kepada teman-teman. Itu jangan sampai perkara simptom gatal atau ada sengkring kalau bahasanya Pak Antio, Pak Rahman itu, terus wah ini aku loro sakit, belum tentu bisa Padahal keringingan aja Pak ya. enggak kuncinya senut ya. Nah ini penting ya teman-teman dosen dan Tendik untuk ketahui, sehingga intinya tadi secara overall bahwa pelayanan itu harus kita tingkatkan sesuai dengan masukan mereka. Tidak ya, kita sadari bahwa semuanya itu tidak sempurna. Ada sana sini yang kurang, apalagi dalam kondisi yang abnormal seperti ini. Kemudian dari sisi yang lain, keuangan tadi sudah kami kemukakan bahwa kita ini harus hidup mandiri nih sekarang tahun ini tanpa subsidi dari yayasan. Gitu. Kalau tahun lalu, tahun 2020 masih ada hibah sana sini yang maksudnya untuk men-trigger supaya kita pokok-pokok yang perlu dibantu itu menjadi bagus gitu ya, sehingga yang lain juga ikut bagus, maksudnya seperti itu, seperti hibah penelitian, beasiswa, bahkan membuat tampilan depan itu ya jalan masuk itu kan lebih bagus kan, nggak gerunjalan. Kalau dulu kan sering ada mahasiswi mau jatuh naik motor kan, lalu belok itu karena ada kerikil. Nah sekarang sudah nggak ada, dan lain-lain lah, termasuk AC, walaupun tidak dipakai tetap diservis, diperbaiki. Dan tampilan atas dak itu mungkin Bapak Ibu sekalian perlu ketahui bahwa saya sempat menyisihkan hibah yayasan beberapa hampir 600 atau 500 gitu ya, untuk mengeplor dak yang di gedung lantai 3 itu kan bocor Pak, sampai ke gedung auditorium yang di dalam itu. Nah itu kita floor lagi dan bahkan dikasih otot itu kalau nggak salah. Saya akalin itu, tadinya nggak ada, tapi karena ada kelebihan di sini, saya switch ke situ. Nah itu kalau nggak baik dengan orang yayasan kan nggak mungkin setujui, kira-kira gitu. Jadi dengan demikian nampaknya manajemen yang baru ini ya saya sendirian di sini, bukan yang ngecap, tapi insya Allah ini merupakan suatu niat baik kita menjelang Ramadan. Itu kata Pak Mansur adalah yang penting adalah ini niat rasionalnya itu kita akan berusaha untuk membuat IBS ini lebih baik. Dan saya yakin teman-teman dari para dosen dan Tendik yang hadir di sini mendukung, karena ini adalah rumah kita dan sawah kita, Tegal kita. Ya kalau tidak kita, siapa yang akan merawat dan mempertahankan sehingga nanti bertahan dan syukur-syukur menjadi lebih besar lagi. Saya rasa itu tambahan dari saya ya. Mungkin silahkan aja kalau ada yang lain, monggo. Waktunya saya kembalikan lagi kepada Mas Andika. Terima kasih, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Gatot. Ya, ada
di sini Pak Antio ingin menambahkan sesuatu, mungkin monggo Pak Antio, silakan. Ya, makasih Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot, ini kebetulan ada bimbingan saya skripsi angkatan 2016, tinggalnya di Nusa Tenggara Timur, yang ketika tahun 2020 yang lalu kan sudah terlanjur kembali ke sana, tapi belum selesai karena tinggal sidang skripsi sebetulnya. Tetapi tiba-tiba kena banjir, itu listriknya mati. Iya. Jadi saya kasihan juga sama dia. Yang mati siapa? Itu namanya listriknya mati, sehingga kemudian dia tidak bisa komunikasi. NTT. Jadi Josin namanya Josi Pelokila, itu angkatan 2016. Jadi saya kasihan juga karena sempronya udah cukup lama, tapi ketika kemudian pandemi COVID, dia kan nggak bisa pulang ke Jakarta, tidak bisa pulang ke Jakarta. Tapi tiba-tiba yang kemarin beberapa hari yang lalu kena banjir itu, saya sampai tanya, kamu terus gimana? Itu kalau nggak salah ayahnya itu di Bank NTT deh, Bank BPD kalau nggak salah. Ya, itu Josi Pelokila ya. Itu jadi saya juga prihatin juga, kasihan dia 3 hari itu nggak bisa komunikasi sampean. Tapi alhamdulillah lah listrik sekarang udah hidup sehingga masih bisa komunikasi dengan saya. Nah, saya memang mengharapkan dia nanti supaya paling tidak gini, ketika nanti kita forlap, itu kan kita juga bisa menyampaikan secara akademik bahwa yang bersangkutan bukan karena dia lemot ya, bukan lelet, tapi karena kondisi. Jadi kondisi situasi, sehingga kemudian di forlap itu kan kita bisa memberikan laporan secara akademik bahwa ini bukan karena kelemahan si anak, tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi itu aja Pak Gatot. Makasih Mas Andika. Ya, kira-kira itu. Kami catat Pak Antio, nanti kami dengan Mas Andika dan bagian keuangan kira-kira gimana. Pak Antio menyambung kalau masalah Josi, Pak Antio. Iya. Josi itu statistiknya masih dapat D, Pak Antio, dan dia ngambil di saya Februari 2020. Waktu itu mahasiswa-mahasiswa yang lama, waktu itu kan ujian online pertama ya, dan mahasiswa statistik banyak yang ketahuan nyontek, sehingga anak-anak yang lama yang kebetulan ikut saya itu memang tidak lulus. Tapi kemudian mereka menghubungi saya dan saya minta mereka untuk ujian remedial, kecuali Josi. Jadi Josi tidak ikut remedial. Jadi saya tidak bisa menolong nilainya kalau saya diminta untuk berubah. Nggak apa-apa, karena itu kan memang ya semua kondisi lah kita tahu. Karena sebetulnya mereka kan juga lebih senangnya kalau misalnya offline kan. Tapi kan dia ada di Nusa Tenggara kan pulang kan ya, pulang. Iya, jadi maksud saya kalau misalnya saya diminta untuk berubah nilainya dia yang jangan. Kalau itu jangan. Semester yang kemarin-kemarin saya terus terang menolak, keberatan. Ya, kalau itu jangan. Karena itu kan urusan akademis, tapi paling tidak kalau misalnya ada kesempatan untuk ujian ulang, ya harus ujian ulang supaya seperti apa, ya dia sendiri ya diuji aja sendiri. Seandainya misalnya secara akademik memungkinkan ya, jadi artinya itu kan kondisinya yang tidak memungkinkan. Makanya itu karena ini kan urusannya cukup panjang juga ya. Jadi itu aja Mbak Rina. Makasih loh Mbak Rina. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Antio dan Bu Rina juga. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada Bapak, Ibu. Baik, Pak Gatot, bagaimana Pak Gatot? Coba dikontak ini, paling tidak Bu Mary atau Pak Fatma kira-kira masih bisa ditunggu atau bagaimana gitu acara ini. Baik Pak, sebentar akan saya coba tunggu. Hanya itu belum memberikan sambutan, pas-pasan, dan setelah semacam greeting, Bu Mary juga itu. Gimana? Sebenarnya waktunya masih ada sebelum maghrib. Ya, baik Pak. Pak Gatot, saya tadinya sebetulnya diundang juga di acara itu, tapi karena saya ngajar.
Oh, gitu. Jam 1 kan saya ngajar, makanya saya nggak bisa hadir. Jadi begitu, udahlah itu. Rupanya belum selesai tuh anak-anak ya kayaknya. Dan dari BEM toh. Teman dosen yang lain lah yang pengen men-share mumpung kita ketemu. Ya, tapi dengan nuansa Ramadan ini kan kita meng-engage ya. Engage Ramadan ini luar biasa magnitudenya ya. Sehingga kita nuansa kerukunan, nuansa kebersamaan, nuansa satu arah dan tujuan bagaimana dikemukakan oleh Ustadz Mansur ini kan kalau bahasa manajemennya kan ritual engagement ya, artinya kita semuanya silaturahim, komunikasi dan seterusnya ya, dijauhkan dari benih-benih pertengkaran, benih-benih ketidakcocokan, tetapi yang penting toleransi, kebersamaan, terus kemudian saling mengingatkan dan seterusnya itu merupakan momentum yang paling bagus dalam membuka bulan Ramadan ini. Monggo silahkan. Prof. Rahman, ada lagi barangkali, Prof? Saya kira ini Pak, saya melihatnya, ya saya bukan di depan Pak Gatot ya Pak ya. Setelah 1 tahun kepemimpinan Ibu Titu, di sana ada Pak Gatot, saya terkesan dengan pembenahan itu tadi Pak, good university governance-nya ya. Bahwa Bapak mengedepankan akuntabilitas. Ini Bu Titu udah datang nih. Jadi saya nanti disambung lagi aja, Bu Titu aja dulu. Monggo, Andika silakan. Baik. Nanti nggak tutup. Dik, silakan Dik. Baik Pak, selamat datang kepada Ibu Titu. Terima kasih atas waktunya telah hadir dalam acara Halal Bihalal terpimpinan dengan pegawai IBS. Langsung saja mungkin di sini mohon maaf Ibu bisa memberikan sambutan Bu, sepatah dua kata kepada teman-teman seluruh sivitas Akademika Indonesia Banking School Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul, pimpinan dan semua manajemen STI Indonesia Banking School dan para dosen yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmatnya. Amin. Karena sore hari ini kita akan sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah, suatu bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang membawa berkah. Dan hitung-hitung saya sejak bergabung, ini adalah bulan puasa yang kedua yang kita lalui sangat istimewa, yaitu masih dalam rangka pandemi COVID-19. Dalam kesempatan ini juga mari kita mensyukuri dan sekaligus membukakan pintu maaf juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saya juga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama saya 1 tahun berinteraksi, bergabung, berupaya untuk bisa memajukan STI Indonesia Banking School yang membawa kebaikan bagi kita semua, baik manajemen, para dosen, sivitas akademika semuanya. Dan ini perjalanannya masih penuh dengan tantangan. Biasanya apapun menurut yang ahli tadi sudah ada ceramahnya, saya miss ya karena baru saja
menyelesaikan pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Banking School yang cukup kritis dan tentunya perlu kita dengarkan dengan baik karena jarang sekali kita bertemu dengan mereka. Dalam situasi seperti ini juga susah ya kalau melalui layar itu jadi berkepanjangan bukannya malah singkat karena tidak kelihatan body language-nya, nggak kelihatan gitu gerak-gerik yang sesungguhnya, nggak bisa tatapan, tapi masih bersyukur masih bisa kita selenggarakan memenuhi permintaan mereka. Jadi mau tidak mau jadi terlambat, tapi paling tidak kita masih sempat sekarang bersama-sama bertemu. Mudah-mudahan selama bulan puasa ini tetap lancar semua kesehatan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ada yang sudah divaksin, ada yang belum, tetap menjaga protokol kesehatan 5M, walaupun kita tetap bisa mengisi acara kegiatan kita untuk IPS, tapi juga dipenuhi dengan ibadah ya, karena bulan ini bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah, penuh pengampunan, bulan yang sangat istimewa di dalam 1 tahun ini bagi kami semua umat muslim. Terima kasih Pak Hani yang hadir juga dalam pertemuan silaturahmi memasuki bulan Ramadan ini. Saya kira saya sedikit itu saja pesannya, jaga kesehatan dan mudah-mudahan tambah sabar. Karena cobaan kan tiada henti-henti, tapi kan juga tantangan, rezeki, berkah terus senantiasa dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan kita semakin menjadi orang yang yang beriman, yang tawakal, yang sesuai, yang ikhlas, yang takwa. Demikian, terima kasih sekalian kehadiran Bapak Ibu semuanya, Pak Sparta, Pak Gatot, Bu Nuri udah bergabung. Saya lihat di layar ini ada Pak Profesor Surahman, apa kabar Pak? Pak Antio, Mas Andika yang jadi moderator ya. Terus ada Bu Etika, Bu Nelmida, Bu Rina ya, ada Pak Izul, Bu Nova, Bu Wiwi. Ini Pak Wasi, saya baca dari tulisan. Sama Pak Rio, Bu Dewi, Pak Izul, Pak Didi, Handoko juga hadir. Terima kasih ada Pak Hilal, Maulana, Puspita. Wah banyak nih, ada Pak Ahmad Nuraya, Agus, Bu Lidiana, Bu Asri, Bu Siska, Bu Wil, Bu Osi, Bu Pak Bambang, Pak, maaf kalau nggak kesebut semua ya, Bu Alvin, Bu Santi, Pak Untoro, Yandi, Pak Rofi, Bu Polin, dan semuanya yang nggak kesebut, terima kasih banyak kehadirannya, Pak Bani, Bu Ira, Feni, Silvi, Bu Dian, dan semua yang telah hadir, terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Kusumanifati atas sambutannya. Selanjutnya telah hadir juga di sini Ibu Dr. Nuri Wulandari selaku Wakil Ketua 3. Oke. Mungkin untuk Bu Nuri, waktu dan tempatnya, boleh Bu sambutannya? Kami persilahkan, terima kasih. Terima kasih. Mas Andika, saya singkat aja, Mas Andika. Boleh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, pimpinan yang saya hormati. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Dan jika ada ide-ide misalnya untuk memeriahkan bulan puasa kita, biasanya kita udah merancang buka puasa nih Bu, biasanya nih kalau di offline. Tapi sekarang terpaksa kita mungkin buka puasa virtual, boleh diajukan idenya, makan masing-masing nanti bisa di catch screen di layar atau seperti apa. Sahur virtual, Mbak. Ya, gimana Pak? Sahur virtual Sahur sekaligus. virtual, luar biasa. Iya.
Pokoknya segala macam kegiatan yang sifatnya membahagiakan, saya rasa ini penting untuk semangat kita. The happiness factor akan membuat kita lebih produktif. Dan juga tadi dari rapat mahasiswa, mereka bilang bahwa Bu, ini kita perlu ada semacam siraman rohani juga. Dan ini saya rasa bulan yang tepat. Misalnya nanti kalau kita mau buat yoga training atau mindfulness training atau sesuatu yang sifatnya siraman jiwa rohani, mengurangi kecemasan saat kita belajar mengajar di situasi pandemi. Kami terbuka untuk idenya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya rasa cukup, Mas Andika. Selamat menjalankan ibadah puasa. Amin. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nuri Wulandari. Ya, Mas akan melaporkan ke Bu Ketua tadi mengenai sebelum beliau datang tadi. boleh Pak. Bu Tito, jadi terima kasih atas kehadirannya ini dan arahannya tadi. Jadi sebelum Ibu gabung, tadi ada ceramah dari Ustadz Yai Haji Mansur yang tuntor kita ya di bidang akreditasi. Dan menurut saya sangat tepat untuk kalangan akademisi seperti kita ini. Yaitu tadi bahwa makna puasa ini sebetulnya ada lagunya anak yang perlu dijawab. Ingat ya, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Ini saya ulang. Jadi tadi dijawab oleh Pak Mansur. Satu, puasa itu ada perintah dari Allah. This is comment from the God. Tidak boleh dibantah katanya. Kemudian ada tata caranya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, jamnya juga diatur. Kemudian ada kepatuhan, comply. Jadi kita tidak boleh nyuri-nyuri, harus patuh, nggak boleh minum, nggak boleh ngerokok sembunyi-sembunyi, kira-kira gitu. Dan semuanya itu make sense, ada masuk akalnya. Yang terakhir adalah bermanfaat bagi kita semua. Baik untuk kesehatan kita, apalagi untuk kerohanian kita, untuk mencucikan diri dalam 1 bulan ini, sehingga semuanya itu menjadi fitri, katanya nanti di Lebaran nanti. Insya Allah bisa ketemu pada Ramadan berikutnya. Itu yang saya tangkap dari Pak Mansur tadi, dan semua itu ada ilminya, ada ilmiahnya, ada knowledge and skill-nya yang kita tentunya kalau dunia perguruan tinggi kan nalarnya yang ditanya, nggak mau langsung percaya. Nalarnya piye, dari katanya Pak Surahman itu. Nalarnya itu logikanya dan seterusnya. Dan ini semuanya sudah terjawab. Pertanyaan dari anak saya dulu pada saya, kenapa mesti puasa lapar-lapar Pak? Nah sekarang nurun ke cucu. Anak saya itu nanya juga, Mbah, kenapa kok puasa besok padahal lapar? Nah, kira-kira gitu. Jawabannya udah ada nih. Jadi rasional gitu. Saya rasa demikian tambahan dari saya. Sekali lagi tentunya mari kita song-song bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bersih, hati yang tulus, dan mematuhi segala tadi apa yang dikemukakan prinsip-prinsip tadi. Ada perintahnya, ada tata caranya, ada kepatuhan, ada logikanya, dan juga insya Allah kita akan mendapatkan manfaat baik jasmani maupun rohani kita. Demikian dari saya, terima kasih semuanya, salam sehat, dan semuanya insya Allah bahagia. Amin. Bulan Ramadan yang suci. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gatot. Tadi mungkin ada dari Prof. Surahman yang tergantung ya Pak ya. Monggo Pak, dipersilahkan Pak, dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih Mas Andika. Ya Pak. Ya, tadi saya bilang bukan karena di depan Pak Gatot, tapi memang saya merasakan ya, 1 tahun sejak kepemimpinan Ibu Tito beserta teman-teman. Jadi di sana ada Pak Sparta, Pak Gatot, Mbak Nuri gitu. Saya melihat ada perkembangan luar biasa, terutama dalam good university governance
atau GUC ya. Good University Governance, GUG. Di sana saya mengacu kepada borang akreditasi sebenarnya di kriteria 2 tentang kepemimpinan, tata kelola, dan tata pamong. Ada pilarnya yaitu akuntabilitas, kemudian reliabilitas, kemudian ada responsibility, ada fairness, dan keadilan, tanggung jawab, kehandalan. Ada 5 kalau tidak salah. Dan ini selalu disampaikan oleh Pak Gatot pada saat pertemuan dengan teman-teman ya. Waktu saya dilibatkan untuk membahas visi misi, di sana saya melihat ada kemajuan yang dilakukan oleh manajemen IBS, dan menurut saya itu sangat penting. Kalau tadi Pak Gatot menyitir dari Pak Haji Mansur bahwa puasa itu ada ketetapannya loh, ada perintahnya loh. Kita ini melaksanakan tidak hanya sekedar melaksanakan ikut-ikutan. Kalau di Jawa ada istilah itu Pak Gatot, kalau sholat ikut rubuh gedang itu loh Pak. Jadi ikutin apa adanya gitu. Ternyata tidak. Dan hal ini ternyata sesuai dengan cara akreditasi yang ditetapkan oleh BAN PT dengan 9 kriteria yang harus kita isi. Nah, prinsipnya adalah PPEPP. Nah, saya kira ada perintahnya, ada alasannya, kemudian ada pelaksanaan, dan itu rasional. Itu adalah pada saat penetapan. Nah, penetapan ini masuk ke dalam ranahnya Good University Governance karena administrasinya jelas gitu loh. Singkatnya, setiap kali kita akan melakukan sesuatu itu ada ketetapannya dulu gitu. Nggak kayak dulu waktu kita menggunakan 7 standar. Orang menyebutnya borang ada diplesetkan menjadi bohongin orang gitu ya. Contoh, dulu ada isian di dalam standar tentang mahasiswa bahwa mana prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa. Itu sampai-sampai ada sebuah program studi, sampai dia datang ke tempat nyetak piagam, nyetak piala. Ini loh Pak, prestasi kami gitu. Tanpa ditelusuri apakah kegiatan mendapatkan prestasi non-akademik ini sudah ditetapkan belum? Direncanakan belum? Di dalam renstra-nya atau di dalam standar pendidikan tingginya, atau ada di renopnya ya, yang tertuang dalam strategi pencapaiannya. Nah, sekarang nggak bisa prestasi non akademik mahasiswa atau akademik mahasiswa kita hanya memberikan ini loh Pak buktinya gitu. Ini loh Pak buktinya, kan setiap kali asesor datang selalu waktu asesmen lapangan tuh mana buktinya. Kalau kita rapat mana surat undangannya, mana pesertanya gitu, sampai detail itu. Sekarang tidak. Bukan hanya itu, tapi rapat ini dulu ditetapkan nggak di awal-awal bahwa kita setiap bulan harus rapat misalnya tentang akademika, tentang kemahasiswaan, atau tentang yang lain. Nah, saat ini saya melihat di IBS sudah mulai tuh berbenah. Sehingga ketika menyusun LED, lembar evaluasi diri, kita tinggal mengacu aja. P yang pertama ada nggak? Oh ada, ini Pak. Kemudian P yang kedua pelaksananya ada, tanggal berapa, jam berapa, siapa pesertanya, oh ada Pak. Kemudian dievaluasi, mana indikator kinerja utamanya? Oh ini Pak, sekarang capainya sudah sesuai nggak dengan indikator kinerja utamanya? Oh belum, ini masih kita, oh bagus kalau gitu. Rencana Anda selanjutnya gimana? Oh begini. Nah di LED itu isinya seperti itu. Jadi saya pikir sebelum kita berbicara LED, betul Pak Gatot membuat penetapan dalam hal ini Pak Gatot menyebutnya sebagai Good University Governance akan diimplementasikan betul-betul. Jadi itu membuat saya senang, dan ke depan kayaknya ini akan menjadi semacam landasan yang bagus. Siapapun nanti pemimpinnya yang memimpin IBS ini, dia sudah enak gitu karena sudah ada penetapannya. Kalau Bapak Ibu pimpinan sekarang membuat nih ya, karena dulu nggak ada gitu. Ini yang membuat
ada kebanggaan tersendiri bagi saya bahwa IBS ternyata sekarang sudah dalam tracknya untuk apa namanya mengelola perguruan tinggi yang baik dan benar itu. Itu aja sih Mas Andika, Pak Gatot tambahannya. Nuwun sewu Pak Gatot. Kalau saya salah saya mohon maaf, juga Bu Tito bukan bermaksud apa namanya dengan kerendahan hati saya mohon maaf bukan bermaksud untuk apa ya mengatakan bahwa apa seolah-olah menyuruh bahwa pimpinan harus begini, oh enggak, sama sekali tidak. Tapi saya sampai titik ini aja saya sudah senang banget. Itu aja sih. Terima kasih Mas Andika, Pak Gatot, Ibu Tito, dan Mbak Nuri, Pak Sparta mungkin kalau ada di sini. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Profesor Surahman. Di sini alhamdulillah telah hadir juga pada Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1. Mungkin bisa langsung aja Pak sambutannya mengenai sebelum kita menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman aktivitas akademik Pak Sparta. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya foto saya ke Antu nih sebentar. Ya. Saya harus pakai baju yang bikin itu apa? Yang syar'i. Tidak kayak Antu ya, tidak kayak Antu. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya saya ucapkan selamat hormat kepada Bu Tito ya, kemudian Pak Gatot, kemudian Bu Nuri, kemudian kepada Profesor Surahman ya, kemudian juga kepada teman-teman dosen lain, kemudian tenaga tendik ya. Mohon maaf karena saya terlambat masuk karena tadi ada audisi dengan mahasiswa ya. Jadi kita harus menjelaskan supaya sesuatu supaya tidak terjadi salah komunikasi ya. Dan acara ini sebelumnya saya ucapkan kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu selama kita bergaul ya. Kalau kita bergaul selama ini kebanyakan meskipun secara online tapi paling tidak salah kata ya, kemudian ada yang tersinggung, kemudian apalagi saya ngomong suka vulgar ya, kadang juga apa terasa ngomongin tanpa mikir-mikir dulu ya. Mesti ada dari teman-teman di pimpinan lain merasa tidak enak hati, tapi sesungguhnya niat kami tidak seperti itu. Niat kami adalah bagaimana kami menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan sehingga menjadi pengingat ya bagi yang lain, dan juga sebagai sebagai kerja tim sudah menyelesaikan masalah-masalah yang urgen dan yang akan dikerjakan. Terutama teman-teman dosen. Teman dosen, saya ucapkan maaf sama sekali kepada Bapak Ibu ya. Selama ini karena kesibukan saya sehingga waktu saya bergaul sama dosen selama ini banyak sekali waktu saya masih tahun pertama wakil 1 pun sulit juga saya sebelum saya jadi wakil 1 ya, waktu saya masih kuliah di S3 di Unpad ya, itu banyak juga waktu saya bergaul sama dosen ya, sehingga kira-kira saya merasa kurang sekali bertemu sama dosen-dosen teman seprofesi, dan tentu saja akan menimbulkan salah persepsi ya. Tapi pada intinya itu karena kesibukan kami ya, dalam mengurus IBS ya. Dan insya Allah kami akan berakhir nanti sekitar akhir Januari 2022 ya, sehingga kondisi normal akan kembali lagi menjalani profesi sebetulnya sebagai dosen ya, IBS. Misalnya kita masih ada waktu lagi banyak untuk melakukan diskusi ya, pertemuan sesama dosen, sesama tenaga pendidik, sama pimpinan lain ya. Mudah-mudahan ke depan itu IBS bisa lebih baik lagi ya dengan tahun sebelumnya. Dan berikutnya tentu saja doa kami supaya proses akreditasi ini berjalan dengan baik. Meskipun terjadi kesulitan di sana sini, tapi kalau kerja tim saya rasa bisa adaptasi dengan baik ya semua rintangan-rintangan tersebut ya.
karena sudah hampir 17 tahun, mungkin masuk tahun ke-18 kita melaksanakan aktivitas menyelenggarakan pendidikan tinggi, tapi impian untuk akreditasi A itu betul-betul sesuatu yang terasa sulit untuk diraih. Tetapi kalau kerja tim lebih baik ya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bu Titu ini itu bisa dengan mudah kita raih. Karena kalau tidak, kita butuh waktu lagi 2 tahun lebih untuk bisa mengajukan akreditasi tersebut, dan sehingga kita akan sulit untuk bersaing dengan PTS lain. Seperti kita ketahui, kampus-kampus PTS lain itu juga dalam masa pendidikan 5 tahun sudah bisa dapat A ya. Nah, kita sampai sekarang masih belum juga dapat A. Karena di sisi pelaksanaan perguruan tinggi ya, pelaksanaan drama perguruan tinggi, kita tidak kalah dengan perguruan tinggi yang mendapatkan nilai A tersebut. Mungkin sesuatu yang perlu kita lihat di mana kelebihan kita itu, apakah soal yang susah disatukan ya dalam persepsi satu objek ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang susah disatukan untuk sesuatu pekerjaan yang sebenarnya gampang jadi sulit ya. Apakah itu terjadi seperti itu ya? Jadi di dalam, benar juga dalam pendapat banyak pihak, sebagai Bapak Ibu ketahui, pekerjaan itu sepanjang masih dipermudah, kita permudah aja ya. Kalau ada persyaratan di akreditasi, kalau sulit ya kita permudah lah, kita permudah dengan bersama-sama, kita mudah. Jangan merasa sulit dipersulit. Jadi kalau pikiran kita sulit, maka sebab sulit semua. Saya rasa demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan puasa akan kita rapi besok ya, mudah menambah kita semakin tawaduk dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya demikian saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin kepada teman-teman dosen, pimpinan, teman-teman pendidik semuanya, mulai dari yang bawah sampai ke atas, ucapkan mohon maaf lahir batin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Sparta atas sambutannya. Selanjutnya masuk ke sesi berikutnya sebelum acara ditutup, yaitu sesi foto bersama seluruh sivitas akademik STIJ Indonesia Business School. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sementara kameranya agar dapat dinyalakan. Sesi foto akan dipandu oleh saya. Bentar, saya cek dulu. Oke, baik. Sesi foto akan dimulai dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2, 3. Jentikan lengan. Siap. Baik. Dengan berakhirnya sesi foto bersama dan ramah-tamah ini, maka berakhir pula pertemuan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan dan seluruh sivitas akademik yang telah hadir pada acara hari ini, bagi untuk dosen, tenaga kependidikan. Kemudian untuk di sini saya lihat juga ada security dan pegawai housekeeping. Terima kasih semua atas partisipasinya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan pada acara hari ini. Akhir kata dengan mengucapkan alhamdulillah, saya Andika mohon undur diri. Salam sehat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita semua. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu. Selamat menjalankan ibadah puasa, Bapak Ibu. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa, Bapak Ibu. Pak Surahman. Terima kasih.
Iya Pak. Selamat batin semuanya. Ya. Mbak Usi keren fotonya, anaknya udah gede Mbak Usi. Iya Pak. Itu udah lebih gede lagi sekarang. Iya, iya. Yang dari sebelum hati-hati jalan. Hati-hati Pak Jul, hati-hati. Ini siapa nih? Pak Zulbisor lagi di jalan juga dari. Oh, Pak Zulbisor nih. Ya. Pak dari PKM. Ya, Mbak Asri. Mbak Asri mau lahir batin, Mbak Asri. Lahir batin. Oh, Mbak De, Bu Wiwi. Masih di mobil. Batin. Lahir batin Pak Dede. Dede. Pak Dede. Yo Pak, itu. Iya Bapak Dede. Pamit. Bapak Ibu, maaf lahir batin. Tetap sehat Bu Titu ya. Ya Pak, sudah semangat. Selalu Bu. Sehat semuanya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Christina, hati-hati ada air Bu di belakang. Jul besok Jul. Jul besok ya jam 10 ya. Ayo Jul, udah ada Pak, tugas. hati-hati Pak, itu ada air Pak belakangnya. Iya. Vina maghrib masih di luar tuh Bu Vina. Bang Jul. Ya Pak Prof. Aduh. Ini sudah puasa 2 kali, belum ada undangan nih. Mau puasa keberapa? Mas Rahman. Ya. Mas Rahman Tertawa bahagia. Mas Rahman. Ya. Ukurannya itu udah lebaran ke berapa nih? Udah mudik ke Iya, berapa? betul.